tanah. Kemarin udah kita bahas terkait, CCM ya, kemarin ada 3 pertemuan yang, mmm membuat, grafik CCM. Dan untuk materi hari ini kita masuk ke analisis balik. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu analisis balik nggak? Yang tahu pengertiannya, yang pernah dengar terkait analisis balik? Belum pernah ya? Mmm, jadi analisis balik itu ini ya, eee, proses, untuk memperhitungkan atau memperkirakan, sifat-sifat teknis material gitu atau kondisi batas, dengan parameter model dari hasil pengamatan di lapangan gitu, atau keberadaan struktur. Jadi biasanya kalau kita menganalisis suatu, terowongannya atau lereng lah ya, mungkin saya akan lebih ke lereng untuk analisis baliknya ini. Nah, biasanya kalau kita, eee, menganalisis lereng kan biasanya kita pertama-tama itu kan membuat desainnya kan, membuat desain, kemudian kita input parameternya, kemudian, keluar hasil gitu ya. Hasil K-nya misalkan 1,2. Nah, kalau untuk analisis balik ini, kita balik gitu. Jadi FK-nya yang, diketahui misalkan, kita ingin mencari parameternya gitu. Nah, ini biasanya kondisi yang terjadi analisis balik ini ketika suatu, adanya kegagalan struktur gitu atau terjadi longsor misalkan. Nah, awalnya kita mendesain, misalkan desain awal kita tuh FK-nya 1,3, aman kan artinya kan 1,3, tapi tahunya pas di lapangan lerengnya longsor gitu. Nah, lerengnya longsor ini kan banyak faktor ya, entah itu karena muka air tanah, ya kan, ada seismik gitu, ledakan gitu, atau kita yang salah input parameternya gitu. Nah, ketika dia longsor, nah kita pengen cari tahu nih, longsor itu karena apakah memang properties materialnya gitu. Jadi kita analisis balik gitu. Jadi, dengan, eee, properties batuan yang kita gunakan tadi awalnya aman 1,3, nah propertiesnya itu nanti kita turunkan gitu, kita turunkan sampai di mana FK-nya jadi kritis gitu. Misalkan kritis kan biasanya 1,1 ya biasanya. Nah, kita, desain lereng itu longsor 1,1 gitu, nanti baru didapatkan, properties batuan. Jadi kayak dibalik gitu. Jadi analisis balik ini mencari tahu, penyebab atau karakteristik sistem dari hasil yang sudah terjadi gitu. Malam ini kita akan coba, bahas ya terkait arus baliknya ini. Nah, kemudian kita akan coba, mungkin arus balik menggunakan software nanti, secara sederhana mungkin. Nah, ini ada buku ya, buku yang berjudul The Analysis in Rock Engineering. Ini dari, Pak Shunsuke Sakurai. Ini edisi pertama, diterbitkan tahun 2017. Beliaunya di London. Ini bisa kalian download ya, atau di Google Drive sudah saya buat juga nih bukunya ini. Silakan nanti dibaca-baca kalau ingin mempelajari lebih dalam terkait big analisis ini. Mmm, nah jadi, Pak Shunsuke Sakura ini, dia merupakan President of the ESRM ya, 1995 sampai 1999. Ya, menjelaskan di sini ada 2 jenis analisis balik gitu, analisis balik semu dan analisis, balik sebenarnya. Nah, apa bedanya? Nah, jadi untuk analisis balik, semu ini dilakukan dengan analisis maju atau forward analysis. Nah,
Artinya di sini secara berkali-kali atau iterasi dengan mengganti parameter buat geser massa batuan, misalkan di sini kohesi dan sudut gesek dalam, maupun modul Young dan Poisson rasionya, dengan cara coba-coba atau trial and error gitu. Hingga hasil akhirnya berupa displacement dan stress atau strain sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Nah ini sama aja kalau kita seperti analisis biasa gitu. Kita masukkan parameter-parameternya. Nah, kalau biasanya kita melakukan uji lab kan, kita lakukan uji lab untuk mendapatkan nilai kohesi, nilai sudut gesek dalam, pun juga modul Young, Poisson ratio. Nah, ini kita gunakan uji lab ya. Nah, sama aja di sini dengan analisis baik semu gitu. Tapi di sini misalkan kita lakukan coba-coba trial and error misalkan. Nah, nanti hasilnya kan berupa displacement, stress, strain, ataupun FK gitu ya. Yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan gitu. Jadi untuk tahapannya ini, ya kan, kembali kita input parameter awal, kita input dulu buat gesernya, modul Young-nya, kemudian Poisson ratio, kemudian kita evaluasi hasilnya, nah, atau kita bandingkan gitu hasil simulasinya dengan hasil di lapangan. Kalau tidak sesuai, nanti parameter ini kita coba-coba gitu, trial error gitu, hingga menyerupai penyataan di lapangan gitu. Nah itu untuk analisis balik semu ya. Jadi dia forward analisis, analisis maju. Nah, kalau untuk analisis balik sebenarnya, nah di sini analisis yang benar-benar memerlukan perhitungan terhadap parameter input kuat geser massa batuan serta modulus Young dan Poisson rasionya gitu. Jadi hasil pemantauan di lapangan tanpa melakukan coba-coba. Nah, jadi di sini maksud di sini kita benar-benar sesuai data yang di lapangan, dari hasil pemantauan lapangan. Nah, dari pemantauan lapangan itu nanti kita akan kita dapatkan hasil dari nilai ini ya, kuat geser, kohesi misalkan, modulus Young. Jadi di sini diperlukan data berupa sifat fisik dan mekanik massa batuan tanah dan hasil monitoring agar hasil yang sebalik dapat diandalkan gitu. Ini juga perlu data-data, cuma data-data ini kan seperti sifat fisik dan mekanik massa batuan tanahnya gitu. Dan juga hasil monitoring, sedangkan hasil pemantauan di lapangan ya. Jadi sini Sakura menyebutkan bahwa analisis balik merupakan suatu power tool sebagai alat interpretasi kuantitatif data pengukuran lapangan. Kemudian perbedaan mendasar dari analisis maju atau model yang dilakukan dengan analisis ini adalah bahwa output analisis maju merupakan dasar input untuk analisis balik. Tuh. Nah, mungkin lebih jelasnya dilihat dari gambar ini ya. Nah, jadi untuk analisis analisis ya, analisis maju. Nah, ini biasanya kita modelkan dulu biasanya. Kita modelkan, misalkan saya ingat suatu lereng ya. Ada lereng, kita modelkan lerengnya. Kemudian kita input data parameternya seperti kohesi, sudut gesek dalam, modul Young, Poisson ratio. Kemudian kita analisis gitu. Nah, nanti akan didapatkan hasil displacement-nya ya, ataupun hasil stressnya, ataupun hasil strain-nya. Nah, ini untuk yang forward analysis. Jadi mulai dari modeling, input parameternya, analisis, kemudian ada outputnya. Nah, sedangkan back analysis, nah ini dimulai dari sini ya. Dimulai dari data displacement-nya, ataupun data stress maupun data strain, kemudian kita modelkan, kemudian kita analisis, kemudian dapatkan nilai parameternya gitu.
Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalkan ada suatu lereng, lereng yang longsor, nah itu kan terjadi displacement ya. Nah, displacement, nah, dari data yang displacement tadi yang kita modelkan, hmm, nanti akan didapatkan nilai parameter kohesi dan sudut fisik dalamnya. Setelah ini baru kita modelkan lagi, bisa kita modelkan untuk benar-benar uh, menganalisis model lereng agar tidak longsor lagi gitu. Hmm. Jadi bedanya itu ya antara forward analysis dan back analysis gitu. Ini forward analisis maju ya, kalau ini back analysis, analisis mundur gitu. Nah, ini ada juga menurut Azizi ya 2012 ini Pak Azizi. Nah ini ada beberapa cara untuk analisis balik gitu, yaitu melakukan trial and error secara manual untuk mencocokkan data masukan dengan perilaku yang diamati. Nah, kemudian analisis sensitivitas untuk single variabel. Kemudian ada juga analisis probabilistik untuk dua variabel yang berkorelasi. Kemudian ada juga metode probabilistik lanjut untuk analisis multiparameter secara simultan. Nah, mungkin nanti kita coba ini ya, coba saya contohkan di slide mungkin ya, bagaimana kita melakukan analisis sensitivitas ini nanti untuk single variabel maupun nanti yang dua variabel misalkan. Nah ini analisis balik sering digunakan untuk mengevaluasi parameter masukan modeling sekaligus kecocokan model yang telah dibuat sebelumnya dengan respon materi yang di lapangan. Nah ini biasanya disebabkan adanya banyak ketidakpastian faktor geoteknik yang ada di lapangan. Dan juga modelnya biasanya masih belum dapat mengakomodir hal tersebut. Nah, ini dari penelitian dari Agus Ajiji ya, 2015. Mungkin ada mau ditanyakan dulu terkait analisis, analisis, pola analisis. Ada mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya analisis menggunakan software ya. Jadi ini saya contohkan yang sederhana. Ini terkait lereng. Misalkan ada sebuah lereng, kemudian seperti biasa kita lakukan ya input desainnya seperti apa. Nah kemudian di sini bedanya di sini di project setting. Nah, ini kita gunakan sensitivity analysis ini. Di sini juga ada probabilistik. Nah, nanti kita coba juga terkait probabilistiknya ini. Nah, kemudian kita masukkan parameternya ya. Di sini parameternya ya seperti biasa karena menggunakan morfolog yang sederhana, berarti menggunakan berat jenis, kohesi dan juga pi ya untuk lerengnya ini. Nah, kemudian di sini ada material statistiknya. Nah, jadi kan kalau biasanya kalau statistik ini kan nilai kohesi pi dan berat jenisnya biasanya diambil yang rata-rata ya. Jadi dari beberapa hasil uji lab, karena kan kita kalau pengujian lab itu tidak mungkin cuma satu sampel ya, pasti ada banyak sampel yang kita lakukan pengujian lab gitu. Nah, dan rata-ratanya kita ambil gitu. Jadi di sini misalkan rata-ratanya kohesinya 5, P-nya 30, berat jenisnya adalah 19. Nah, di sini ada yang namanya real min, dan ada real max gitu. Nah, gunanya ini nanti
kita akan mencoba membuat nilai sensitivitasnya, di mana artinya di sini nilai rata-rata 5 ini nanti akan ditambahkan 3 gitu. Artinya totalnya 8 ya, 5 ditambah 3 8. Artinya nanti nilai koesinya ini nanti kita buat menjadi maksimumnya 8 gitu. Nah, sedangkan nilai minimumnya juga 3, artinya nanti 5 dikurang 3, 2 ya kan. Nah, jadi nilai koesinya nanti antara 2 sampai 8 gitu. Nah, nanti kita bandingkan gitu. Kalau koesinya 2, hasil FK-nya berapa gitu. Nah, ini juga sama pi-nya. Nah, pi-nya di sini real min-nya 9, real max-nya 9. Artinya nanti kita jumlahkan nih. Min-nya ini ditambah real max-nya, artinya 30 tambah 9, 39. Artinya pi nanti kemungkinan bisa sampai 39, ataupun real minimumnya di sini berarti 30 dikurang 9, 21 ya. Berarti pi-nya ini kemungkinan bisa 21 sampai dengan 39. Nah, itu nanti data yang akan terinput gitu. Berat jenisnya juga sama ini, artinya kalau maksimalnya ditambahkan 1,5, minimumnya dikurangkan 1,5. Nah, nanti dapat kita cari gitu, analisis sensitivitasnya itu. Nah, ini analisis slide-nya ya. Nah, ini didapatkan hasil FK-nya itu 0,942 dari ini rata-rata nilai koesi pi dan berat jenisnya gitu. Nah, ini dapat kita lihat nilai sensitivity-nya. So, mungkin nanti kita langsung ini aja ya, kita coba di slide aja. Nah, ini juga penjelasannya. Saya coba di ini. Saya buka coba. Ini saya ambil contoh dari slide-nya ini ya. Oh, ini terkait sensitivity analysis. Nah, misalkan ini ada suatu desain ya, desain lereng. Ini tingginya 20 dengan sudut tingginya 20, 34 derajat gitu ya. Nah, kalau untuk kita pengen melihat sensitivitasnya, nah ini kita gunakan sini statistik nih. Ini kita conteng sensitivity analysis. Nah, kalau yang lainnya seperti biasa ya, ini metodenya juga bebas, mau yang mau digunakan. Nah, ini kita statistiknya kita conteng sih. Oke. Kemudian, nah ini ada gempanya ya, dia ada beban seismik load-nya. Nah, nilainya 0,1 ya, plus minus. Namanya di plus minus karena dia ini tadi ya, adanya statistik. Gitu. Nah, kalau untuk properties, nah propertiesnya di sini kita ambil sini 19, 5, 30 ya. Nah, ini kan didapatkan biasanya dari nilai hasil rata-rata atau average dari pengujian lab gitu, dari jenis rata-ratanya yang diambil gitu, koesi rata-ratanya, pi rata-ratanya. Misalkan nah, di sini ada statistik ya, jadi misalkan material, nah ini tadi rata-rata kan 5, 30, 19 kan ini biasanya yang kita input gitu, nilai minnya ini. Nah tapi kalau kita centang sensitivity tadi, maka di sini diperlukan nilai real min dan real max-nya. Nah, nanti di sini akan menjadi rentang gitu. Tidak cuma koesinya nilainya 5, tapi nanti akan
direntangkan dari minimumnya tadi kan sini pengurangannya 5 kurang 3 2, artinya nanti koheksinya dimulai dari 2 sampai 8 gitu. Ini didapatkan dari sini. Kalau relatif maksimumnya 3, maka hasilnya nanti akan 8 gitu. 5 ditambah 3 8. Maka dia akan rentangnya 8 maksimumnya. Sedangkan minimumnya 5 dikurang 3 2. Artinya 2 sampai 8 nanti tentang nilai kohesinya. Nah, ini juga sama, berarti juga sama. Kemudian coba kita running aja, kita running. Dan kita compute. Nah, didapatkan 0,942 ya untuk FK-nya gitu. Artinya kan di sini tidak aman gitu FK-nya ini. Nah, kemudian coba kita lihat statistiknya. Nah, sensitivity plot. Nah, ini bisa kita pilih ya. Misalkan kita pilih kohesi dulu nih. Nilai kohesi, kita plot. Nah, tadi kita menginput parameternya kan kohesinya adalah 5 ya untuk rata-ratanya gitu. Nah, di sini 5 kan. Dengan kohesi 5, maka didapatkan nilai FK-nya adalah 0,94. Nah, kita bisa aja kan namanya trial and error. Kita ingin misalkan FK-nya pengen kita tinggikan. Nah, artinya kalau kita tinggikan kan FK yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini FK, bawah ini adalah kohesi. Nah, tadi trial max-nya kan 3 ya. Artinya 5 ke kanan ini ditambah 3. Trial min-nya juga 3. Berarti 5 ke kirinya adalah 3 juga pengurangan. Nah, makanya di sini 2 ya. Rentangnya 2 sampai 8. Ini bisa aja kita cari misalkan ini kita bisa geser-geser ya. Kita tekan lama ini kita geser. Artinya kalau kohesinya kita turunkan, ini kan di sini ya. Kita turunkan menjadi 3,057, maka FK-nya kan semakin turun gitu. Ya benar ya. Semakin kuat, semakin besar nilai kohesi itu memperbesar nilai FK. Karena biasanya kan keterkaitannya kekuatan geser ya, geser materialnya. Jadi semakin tinggi nilai kohesinya, maka nilai FK-nya naik gitu. Artinya di sini naiknya paling mentok ya, kalau kohesinya 8 nilainya, maka FK-nya adalah 1,031 di sini. 1,035. Nah, artinya kan kita dari nilai sensitivity kita bisa memperkirakan gitu. Kalau mau dapat nilai FK yang aman, artinya kohesinya bisa kita naikkan gitu. Naiknya berapa? Nah, bisa kita lihat dari relative sensitivity analysis ini. Kan kalau kita kan untuk menaikkan kohesi sampai 8, dia naiknya cuma 1,035 gitu. Nah, misalkan kita ganti ya, di sini kita ganti nilai P-nya. Kita down. Nah, tadi nilai P-nya kan 30 derajat ya. 30 derajat, FK-nya adalah 0,9 tadi ya. FK-nya kan sesuai sini, 0,942. 0,942 dengan P30. Nah, jadi kalau kita menaikkan sudut gesek dalamnya, maka dia akan FK-nya semakin aman juga di sini. Nah, apalagi kalau kita menaikkan sudut itu sampai 39,
Nah, maka totalnya di sini FK-nya bisa mencapai 1,26 gitu. Kalau kita turunkan, sudut gesek dalamnya, nah ini pastinya FK-nya turun juga gitu. Tapi karena kita ingin menaikkan FK misalkan, maka ini harus dinaikkan gitu sudut gesek dalamnya. Jadi kita bisa memperkirakan, naik berapa derajat sih sudut gesek dalamnya gitu biar dia aman. Nah tadi ini juga mineral max ya, kenapa jadi 39, karena tadi kita plotnya max-nya adalah 9, artinya dari 30 dari rata-rata ini kita tambahkan 9 rentangnya gitu. Kemudian minnya juga bawahnya 9, artinya 9 mundur ke belakang. Ini 21, jadi rentangnya 21 sampai 39. Jadi nanti bisa aja kita atur ya mineral max-nya itu, tergantung sesuai perkiraan masing-masing gitu. Kalau memang ininya bisa sampai 20, nah ini bisa aja kan kita buat maksudnya 20 derajat, tapi nggak mungkin ya nanti. Karena sudut ini kan biasanya rentangnya kan sampai 39 biasanya, pun sampai 20 gitu. Jarang ada yang 50 ya, tergantung jenis batuannya. Nah ini terkait sudut gesek dalam. Coba kita lihat untuk parameternya yang berat jenis. Gitu. Untuk berat jenis tadi kan real mineralnya adalah 1,5 ya. 19 dia 1,5. Kalau di sini kalau kita lihat semakin besar berat jenisnya, maka FK-nya semakin turun ya. Ini kan di sini 19 ya. Berarti semakin berat berat jenisnya, maka FK-nya semakin turun nih 0,9. Tapi kalau berat jenisnya semakin kita kurangi, maka FK-nya semakin tinggi. Artinya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kalau kita plot, artinya di sini yang hijau ini merupakan sudut gesek dalam. Kemudian yang merah ini berat ini sudut gesek dalam, yang biru ini adalah berat jenisnya. Artinya kalau kita input ya, misalkan di sini semakin kita naikkan sudut gesek dalamnya, nah, FK-nya juga semakin tinggi gitu. Kemudian untuk yang kohesinya juga sama ya. Semakin kita naikkan kohesinya, maka FK-nya semakin besar. Nah, berbeda dengan berat jenis, kalau kita berat jenisnya kita maksimalkan, maka di sini FK-nya semakin mengecil gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa memperkirakan untuk FK-nya ini kira-kira parameternya yang aman berapa gitu untuk lerengnya ini. Nah, habis ini ada yang mau tanyakan dulu terkait sensitivity analisis ini. Jadi sebenarnya ini mempermudah kita untuk menentukan properties material batuannya gitu. Kalau ingin menggunakan analisis balik gitu. Jadi misalkan ini lerengnya kita anggap dia longsor aja ya. Dia longsor, nah kita ingin mendapatkan properties batuan yang kuat gitu. Ada yang mau tanyakan? Mungkin saya contohkan ya. Dulu saya pernah
ngerjain project. Bentar saya cari dulu laporannya. Ini. Hmm. Ini hanya sekedar saya sharing aja contoh ya. Pun ini nggak boleh saya kasih materinya. Nah, jadi waktu itu di sini ada namanya OPD ya, output dump. Ada dua, output dump 1 dan 2. Nah, jadi di sini terjadi longsor gitu di daerah sini. Nah, di daerah sini terjadi longsor, ujung dulu. Nah, di daerah OPD 2 ini terjadi longsor dan juga di OPD 1 ini terjadi longsor gitu. Nah, nanti eh, awalnya kan kita analisis ya, kita analisis ini, kita buat desainnya ini kan pasti dalam kondisi aman ya, kita ngedesain suatu pit itu kan. Tapi ternyata pas di lapangan dia terjadi longsor gitu. Nah, dari sini kita modelkan untuk yang section 1 ini kita modelkan gitu. Kita modelkan, kemudian kita modelkan, kita analisis eh, lerengnya ini. Nah, tapi di sini melakukan analisis balik gitu. Kita ingin mendapatkan properties batuan dan di mana properties batuan itu mengalami kelongsoran gitu, kegagalan, failure dia. Hmm. Jadi dari section ini, nah ini yang original. Nah, ini ada section tadi ya, ada beberapa section. Nah, ini ada lereng atau jenjang ya di sini. Nah, di sini terjadi longsor gitu. Tapi sebelum ini kan kita melakukan desainnya kan aman ya. Jadi ketika dia longsor itu yang kita analisis gitu, ingin mendapatkan properties batuannya. Ini juga section-section. Nah, ini masih ini ada pit original ya, pit original. Kemudian ini adalah output dam-nya gitu, atau waste-nya ya. Waste-nya ini yang longsor gitu. Kita ingin menganalisis properties waste-nya ini berapa yang memang aman gitu. Nah, ini berapa contoh section. Ini ada kondisi air tanahnya dimodalkan, ada beban seismiknya juga, karena di sana eh, ada ini potensi gempanya, maka di sini kita eh, lakukan analisis dengan beban seismiknya juga. Hmm, perhitungan beban seismik. Nah, lokasinya di Sumatera ya, ini. Nah, dari sini untuk perusahaannya. Nah, ini metode yang digunakan, ada metode Spencer kalau nggak salah dulu tuh. Hmm. Nah, ini saya cepetin aja ya. Hmm. Nah, ini adanya perubahan peta situasi sebelum failure seperti ini. Hmm. Nah, ini properties yang digunakan ya untuk yang awal gitu. Bahwa ini untuk density material ini dikatakan aman gitu. Tapi kan di lapangan dia longsor gitu. Jadi kemungkinan material ini tidak sesuai gitu. Jadi nanti kita ingin mendapatkan nilai properties yang memang kondisinya di lapangan longsor gitu. Hmm. Nah, jadi kalau kita gunakan properties ini, nah analisisnya di sini aman gitu, aman. Hmm. Hmm.
ini mesti kondisi aman ya, artinya tuh dia, mmm, stabilnya kritis ya, tidak aman juga sebenarnya kritis gitu, 1,02. Mmm, nah ini sudah tidak aman lagi, nah kemudian dilakukan, back analisis. Nah ini didapatkan nilai, hipotesis batuannya seperti ini, gitu. Setelah dilakukan, back analisis. Mmm. Nah, sebenarnya ini kan, ini kondisi di mana bulannya ya, bulan Februari dia stabil, bulan Maret dia stabil, bulan April dia kritikal gitu. Tapi untuk section 5 juga sama, ini stabil stabil, kemudian, kritikal ya. Ini yang kita gunakan, eee, PES ya, net deformasinya. Ini juga sama untuk lereng OPD2, jadi itu tadi untuk yang lereng OPD1, ini OPD2. Nah, ini properties awal yang digunakan, bahwa kondisi awal ini dia mengatakan aman gitu. Mmm, mhm, mhm. Nah, ini untuk, rekapitulasi analisis kestabilan lerengnya. Jadi bulan Maret, April, Mei, nah ini udah kondisi modelnya kan unstabil ya, kondisi ininya unstabil, kemudian kondisi aktualnya dia stabil. Tapi di bulan Mei dia terjadi crack atau heaving. Nah, ini nanti disesuaikan gitu karena memang, eee, ini, propose awal yang digunakan, bahwa dia masih dalam kondisi stabil. Tapi kan kalau di lapangan di sini dia kondisinya sudah unstabil gitu. Maka itu kita tentukan nilai propertiesnya gitu biar sesuai dengan keadaan di lapangan. Mmm, ini didapatkan seperti ini gitu. Karena kan di sini yang pengaruhnya kan ini waste-nya ya, bukan, lapisan geologi batuannya, tapi di sini kita lebih fokus ke waste-nya. Kan tadi OPD ya, output dump. Mmm, ini di sini nih. Nanti kita dapatkan, material waste ini, nah ini sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, kita coba modelkan, eee, nah ini udah paling sesuai gitu dengan kondisi model maupun kondisi aktualnya. Jadi itu ya, contoh untuk, analisis balik mungkin akan saya kerjakan untuk lereng. Jadi gunanya sebenarnya kan lebih melihat ini ya, dari pengertiannya tadi kan. Mmm, mhm, mhm. Jadi memperhitungkan, parameter input kuat geser dan lain-lainnya, Mahesi, sudut fisik dalam, ya kan, berat jenis, serta modulus dan Poisson rasionya gitu. Dari hasil pemantauan lapangan tanpa melakukan coba-coba. Artinya dari pemantauan tadi kan misalkan, lerengnya udah longsor misalkan. Mmm, lalu kita ingin cari tahu tuh, berapa sih, parameter ketika dia memang longsor. Mmm, ini seperti yang tadi nih, kalau lebihnya mungkin dari gambar ini ya, kalau kita biasanya analisis tebing lereng, misalkan kita ingin mencari nilai FK-nya. Jadi kita modelkan lerengnya dulu ya kan biasanya, kita lakukan input data, hasil dari pengujian lab, misalkan kohesi, sudut dalam dan berat jenisnya.
dan kita analisis, maka kita dapatkan nilai FK-nya gitu. Ini berbeda dengan analisis, hanya kita input data ini merupakan displacement-nya atau nilai hasil FK-nya, misalkan dia katakanlah dia longsor gitu. Lalu kita modelkan di sini. Modelkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, lakukan analisis, makanya nanti dapatkan nilai parameternya ini. Kalau kita sudah dapat nilai parameternya ini, lalu kita analisis lagi gitu, analisis untuk kondisi-kondisi yang di lainnya gitu. Siapa tahu kan ini misalkan tadi longsornya itu longsor di daerah bagian utara misalkan. Tapi di bagian selatannya tidak longsor atau di bagian barat atau timurnya. Walaupun misalkan jenis materialnya sama gitu. Nah, artinya kan kemungkinan dia juga bisa terjadi longsor gitu ya di daerah barat, timur ataupun selatan. Tapi karena dia di utaranya yang longsor, nah kita cari tahu nih parameternya yang sesuai yang seberapa gitu. Nah ini baru nanti kita coba running lagi daerah pit bagian barat ataupun timur ataupun selatan. Nah, bisa jadi nanti itu juga akan mengalami longsor. Ini mengantisipasi bahwa parameter yang digunakan sebelumnya itu masih tidak sesuai ya. Nah, kalau misalkan di terowongan, nah itu biasanya kita lihat deformasinya ya. Kita lihat deformasinya, displacement-nya ini. Nah, dia mengalami eh, berapa milimeter misalkan pergerakannya itu bisa kita modelkan untuk mendapatkan nilai Poisson ratio, modulus Young, sama yang data lainnya ya. Hmm. Habis ini ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin saya ada contoh bentar ya. Itu ada contoh punya teman saya dulu waktu peserta tesis ya. Oh, bukan. Nah, dia ini terkait analisis ketebalan terowongan. Analisis ketebalan terowongan. Nah, di sini dia menggunakan eh, ada elemen hingga ya. Artinya bisa menggunakan S2 di sini. Nah, ini bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini terowongan kereta api notok. Ini lebih dia di sini menggunakan analisis balik ya. Hmm, menggunakan ini ya. Ini data-data yang digunakan ada RMR. Yang udah uh, RMR ya di sini juga kondisi ini parameternya ya parameter. Ini sudah belajar kalian ya terkait RMR ini. Ini pedoman untuk hasil dari RMR-nya. Ya, ada GSI, yang kita butuhkan batuan, yang terkait kerusakan. Ini ada GSI ya. Hubungan GSI terhadap masukan mengenai saya ketika analisis sebaiknya aja nih terfokus. Nah ini menentukan sebalik ya.
Nah, ini tadi sama ya dengan materi yang tadi. Nah, Sakurai juga sama ya. Ini model tunneling, jadi kita lakukan pemodelan, dan kita input parameter, buat analisis, kita dapatkan hasil resultnya. Nah, ini sampai analisis dari sini ya, dari model. Ini kita tidak tahu parameternya, kita lihat hasilnya, kita lakukan analisis. Nah, ini kita nggak tahu parameternya, kemudian hasilnya. Oke, kurang lebih sama yang saya jelaskan tadi ya. Ini kebalikannya gitu. Nah, ini data-data, kumpul datanya ya. Nanti ada penampang ruangannya. Ini ada batuan brescia, mudstone, sandstone, topsoil. Ini ada data sifat fisik, mekanik batuan. Ini seperti biasa ada density ya, density, kuat tekan, modulus Young, Poisson ratio, kohesi, friction angle, kuat tarik dari berbagai jenis material batuannya. Nah, ini RMR-nya juga. Ini udah bisa ya kalian menentukan nilai RMR-nya. Didapatkan ini hasil 6 parameter ya. Ada tekan, RKD, joint spacing, joint inclusion, joint water, joint orientation. Ini material batuannya. Dan mendapatkan nilai RMR-nya nih 57 untuk vulkanik brescia, sandstone-nya 45, claystone-nya 52. Nah, ini bisa kita simpulkan di sini ya, bahwa dia masuk dalam kelas fire rock gitu, batuan yang sedang. Ini terkait ekskavasi, ini terkait supportnya. Kemudian dari GSI juga didapatkan ini ya, nilai GSI dapat menggunakan persamaan yang dia menggunakan AMR dikurang dengan 5. AMR 57 dikurang 5, 52, didapatkan nilai GSI-nya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai Greenwich of Enron-nya. Ini setelah dapatkan nilai GSI-nya, kita bisa dapatkan nilai Greenwich of Enron ini. Untuk mendapatkan nilai kohesinya. Jadi kita ini untuk penyangga supportnya, kita fokus lebih ke analisis baliknya dulu. Nah, jadi ini dia melakukan pengukuran di lapangan. Dia menggunakan section STA 395 ini. Ini dia menggunakan data hasil monitoring STA 395. Ini ada ini ya pengambilan datanya banyak 11 kali ini. Ini untuk tanggalnya berbeda-beda ya, 22, 23, 24 setiap hari selama 11 hari. Ini jamnya dia mengambil. Nah, ini untuk monitoringnya ya. Oleh A, XYZ, XYZ, XYZ-nya. Nah, ini cuma informasi. Hitung perpindahan ininya. Nah, kalau kita di sini sketsa ada deformasinya ya. Artinya dia mengalami deformasi di pin A ini sebesar 1,4 mm ke arah dalam ya, ke arah dalam terowongannya. Kalau B ini ke arah luar terowongannya 0,9 mm. Kalau C ini juga arahnya ke sini 2,2 mm. Ini menggunakan PES2 ya. Modelnya. Ini input materialnya.
dan ditambahkan, support-nya tadi ya, sesuai dengan hasil kemarinnya. Ini kalau modelnya dia, kita cari sumbernya gitu. Hmm, ini punya numerik yang 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi kan dia bisa, menghitung ya atau melihat deformasi secara keseluruhan gitu, secara 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kan dia cuma 2 dimensi ya, bentuk penampang, nah kemudian yang di daerah itu dianggap sama ya, untuk di sepanjang terowongan gitu. Tapi kalau 3 dimensi ini dia membentukkan semuanya gitu, semua analisnya. Sebenarnya lebih ini 3 dimensi ya harusnya perhitungannya lebih bagus ya, cuma memang agak, kompleks gitu untuk melakukan, analisis 3 dimensi ini. Dimana perusahaan-perusahaan juga masih belum menggunakan 3D ya, ya masih banyak yang 2 dimensi, karena itu lebih, apa ya, lebih mudah dan efisiensi gitu. Nah, mungkin paling kalau tertarik ya, tertarik skripsi misalkan, eee, aja ya terkait terowongan. Ya kalau untuk skripsi, ya hanya sebatas ada persamaan, paling bisa menggunakan persamaan-persamaan yang ada, dan bisa membandingkan biasanya hasil di lapangan dengan hasil numerik. Ini hasilnya ya, hasilnya ini hasil analisis balik, nah ini karena dia ini ya, berdasarkan gambar tadi, pin A dan pin B ini mengarah ke kanan ya, ke timur terowongan, yang C ke barat. Ini nanti akan didapatkan, parameternya gitu. Mmm, ini dari tabel, mmm, mmm, ini di sini. Jadi ini percobaan-percobaannya gitu. Ini beberapa kali trial and error sampai dengan, sesuai dengan, data yang di lapangan gitu. Sesuai, hanya untuk mendapatkan nilai modulusnya. Kemudian ini dimodelkan, jadi coba-coba kalau misalkan dia menggunakan data ini, maka hasilnya seperti ini gitu. Ini sesuai nggak dengan data yang di lapangan gitu. Kalau tidak sesuai maka ini perlu disesuaikan lagi gitu parameter yang lainnya. Sampai dia mendekati hasil yang sesuai yang di lapangan. Ini, contoh kasus ya untuk terowongan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini, terkait analisis balik? Mmm, ini menurut, Sakura ya, kalau untuk ini materi sudah saya upload ya kalau nggak salah di sini, maksudnya sudah untuk materinya belum saya upload ya, ini sudah saya upload ya, terkait tutorialnya juga sudah, bukunya sudah, itu materi nanti akan setelah ini saya akan share ya. Mmm, jadi sebenarnya back analisis sih, itu dia, kita melakukan, eee, kebalikannya lah.
untuk mendapatkan, parameter-parameternya. Kalau di awal tadi kan kalau seperti biasa analisis maju, ini kita udah tahu modelnya, kemudian kita udah dapatkan parameternya, nah ini harus mendapatkan output-nya adalah hasilnya gitu, displacement, stress, robek analisis. Jadi mulai dari displacement, kemudian dimodelkan sampai untuk mendapatkan nilai parameter yang sesuai dengan displacement-nya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, dan saya cukupkan sampai di sini. Untuk absensi mungkin nanti besok ya, mungkin coba saya minta buatkan Pak Alia untuk absensinya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada mungkin saya sampai di sini ya materi kita malam ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup.